Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita jumpa lagi. Ya, Bapak mengasihi kita dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak berubah. Ya, yang kontinu, berkelanjutan. Dan kita melanjutkan terus sampai bab yang ke-15 dari buku Menjalani Hidup Berserah, ya. Live a Let Go Life, ya, menjalani hidup berserah. Dan kita bebas dari stres, khawatir, gelisah. Sepertinya klise gitu ya, tapi ini sebenarnya yang dunia nggak bisa dapatkan. Ya, karena itu kita menerima di dalam hati kita shalomnya, kan, damai sejahtera yang diwariskan gitu. Damai sejahtera bukan damai-damai dunia, bukan, tapi damai sejahtera Kristus yang diwariskan. Dan itu memberi kita ketenangan, ketentraman, rest. Dan ketika kita rest, ajaibnya Tuhan flow. Tuhan mengalir. Kalau kita rest, berkat mengalir. Kalau kita nggak gelisah, musuh nggak bisa menyentuh kita. Luar biasa ya. Jadi penulis buku ini, Menjalani Hidup Berserah ini, menulis bab yang ke-15 ini sebagai bab yang terpenting, dia bilang ya. Karena pesan untuk kita menerima berkatnya, menerima ya, untuk berkat keluarga, berkat pernikahan, berkat keuangan, bisnis, kesehatan, dan semua aspek. Ya, yang terikat ya, bebas dari kecanduan, bebas dari siklus kekalahan. Ya, siklus kekalahan kadang-kadang orang bingung gitu ya, udah menang tak kalah lagi, udah menang kalah lagi gitu ya. Jadi praktisnya apa? Contoh-contohnya bagaimana? Ya, tentu sekali lagi judulnya kan mendengar adalah cara untuk kemenangan. Jadi kalau cara Tuhan, God's way, jalannya Tuhan apa? Ya mendengar, dia bilang. Memang untuk mendengar ya perlu duduk diam atau berdiri diam, sit still, dengar, mendengar. Ya, mendengar, maka kita bisa menerima. Ya, menerima apa? Menerima kemenangan. Kemenangan yang seperti apa? Alkitab katakan kemenangan reign in life, ya, berkuasa dalam hidup tuh. Ya, karena apa? Karena kita tahu ya, Adam itu kalah, jatuh dengan makan tuh, dengan makan ya, dia makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Dan Tuhan menebus kita duduk sehidangan dengan raja. Makan apa? Makan buah pohon kehidupan, Kristus. Nah, karena Kristus adalah firman, ya kita mendengar, duduk mendengar. Dan minggu lalu sudah bisa dengar ya, di bab bagian yang pertama, bagian bab 15 ini, kita harus mencampurnya dengan iman. Nah, iman itu jadi gini, kalau makan itu kita udah duduk nih, misal sehidangan, dengar. Ya, Tuhan nggak paksa gitu, nggak jejelin gitu ya ke mulut kita. Tetapi kita mau menerima. Makanya disebutnya harus bertumbuh dengan iman atau dicampur dengan iman, dengan percaya. Jadi kalau ditanya iman itu apa? Tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan tangan terbuka menerima. Ya, nanti kita lihat lagi orang Israel itu dengar, semua juga dengar. Karena apa? Karena disampaikan oleh Musa sebagai nabi, kan? Nabi itu di Perjanjian Lama mewakili Tuhan untuk menyampaikan kepada umat gitu. Jadi sampaikan. Semua dengar. Masuk dan menduduki negeri misalnya. Ya. Peperangan milik Tuhan, semua dengar. Tapi ada yang menerima dengan tangan terbuka seperti Kaleb atau Yosua, dengan senang terima karena memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Atau sebagian besar malah nggak terima gitu, malah menuduh Tuhan yang sebaliknya lagi. Wah, Tuhan mah mau masukin kita ke Kanaan ini mau dibunuh misalnya gitu ya. Nah, itu namanya disebutnya tidak dicampur dengan iman. Sama-sama dengan tidak dicampur dengan iman. Saya mendengar dan saya mencampurnya dengan iman. Ya, itu campurannya. Jadi campurannya bukan dengan hukum Taurat ya. Ini juga jangan salah. Campurannya bukan dengan
Wah, saya harus lakukan ini, lakukan itu, tambahkan ini, tambahkan itu. Itu juga kita tahu tragedi yang terjadi di Israel itu begitu. Ya, mereka tinggal terima, tiba-tiba mereka bilang, Tuhan, jangan perhitungkan kebaikan-Mu saja kepada kami, tapi perhitungkan kebaikan kami atau kesetiaan kami kepadamu untuk mentaati hukum-hukum-Mu. Kelihatannya keren emang, kelihatannya keren. Secara manusia tuh daging kita bilang gini, kan bagus toh, mau taat gitu. Tapi di mata Tuhan itu jadi salah, saudara. Itu paradoksnya. Ketika itulah Tuhan kasih hukum. Sebenarnya ya, kalau kita baca baik-baik itu di Keluaran 19 misalnya. Bukan Tuhan, bukan ide Tuhan yang awal pertamanya untuk memberikan 10 hukum Taurat itu, bukan. Tapi dari permintaan desakan mereka kepada Tuhan bahkan. Nah, itu rahasia yang luar biasa ya. Karena dari awal Tuhan bilang, kamu saya keluarin karena kamu gak layak. Ngomel-ngomel juga gak dibunuh, tetap aja diberikan pewahyuan yang baru tentang mana, tentang diberi air dan sebagainya. Jadi benar ya, mendengar adalah cara untuk kemenangan. Nah, jadi simple ya sebenarnya, simple sekali. Cuman nggak mudah karena manusia itu ya begitu deh. Dia nggak mau terima warisan gitu sebenarnya ya. Makanya jadi sulit tuh. Maunya apa? Maunya saya kerja baru saya dapat. Padahal Tuhan, Yesus yang kerja, kita mewarisi. Sama-sama katakan, Yesus yang kerja, saya mewarisi. Nah, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara yang lain. Saudara akan mendengar sesuatu yang akan mengubah hidup saudara. Ya benar-benar memang benar-benar berubah. Ada cara dunia, ada cara Tuhan. Dan cara dunia hanya kenal satu mode ya, yaitu mode stres. Itu cara dunia. Dan memang kutub sebaliknya adalah cara Tuhan. Caranya rest. Memang bertentangan sekali. Nggak masuk akal. Iya, saya setuju. Makanya dikatakan bagi dunia ini kebodohan. Tapi ya itu cara Tuhan. Semakin kita rest, semakin kita tidak gelisah, hati kita semakin hikmat itu lancar ya, semakin tajam. Oke, ya saya masuk mulai dari Keluaran 13 ayat 17. Ya. Jadi apa yang mereka dengar nih? Sekarang kita contoh bagus ya, Kanaan. Israel itu sebagai contoh. Ya, dengar ya, lihat ya Keluaran 3 ayat 17 katakan gini. Jadi aku telah berfirman tuh ya, Tuhan udah ngomong, aku akan menuntun kamu keluar dari negeri, dari kesengsaraan di Mesir. Ya, jadi sama-sama katakan, dari Mesir, dunia, saya dikeluarkan. Ya jelas ya, Tuhan mengeluarkan kita nih dari dunia. Jadi kita ada di dunia sekarang pun, kita warga negara surga, in the world, tapi bukan of the world gitu bahasa Inggrisnya. Bukan dari dunia ini. Karena udah dikeluarin. Di Mesir apa? Ya sengsara. Kenapa? Karena perbudakan tentu saja. Ya perbudakan pasti. Double stress, Misraim. Mesir itu artinya Misraim bahasa Ibraninya. Kita udah sering dengar. Digencet gitu, di stres dari kiri kanan. Kesengsaraan, iya. Menuju, ya jadi dikeluarin ada tujuannya. Sama-sama karena ada targetnya gitu. Tuhan memiliki target buat kita. Ya, ke negeri orang Kanaan. Orang Het, orang Amon, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus itu raksasa-raksasa semua tuh ya. Nah, baca sama-sama. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bahasa Inggrisnya bilang flow with milk and honey. Jadi bukan hanya sekedar ada susu dan madu, bukan, tapi mengalir gitu. Berarti sangat berlimpah. Nah saudara, dengan begini tuh kita melihat ininya Tuhan, apanya ya, gayanya Tuhan. Gayanya Tuhan saudara harus mau nggak mau harus terima nih. Karena saudara hanya penerima warisan. Gayanya Tuhan itu adalah gayanya berlimpah-limpah. Nah ini kadang-kadang jadi sulitan manusia juga. Karena biasanya kalau dapat cuma-cuma itu biasanya dapatnya kecil kan. Atau
Grace apa tuh ya? Grace itu bagi dunia itu nilainya udah kayak apa ya? Ya dapat dapat ini nih, beli handphone, dapat payung gitu. Jadi seolah-olah jadi kecil, padahal gayanya Tuhan berlimpah-limpah, saudara. Nah, ini yang mindset kita harus dikembalikan dulu. Dikembalikan dulu, bener deh. Ya kalau enggak begitu mudah gitu. Oh, yang kata waktu kemarin kita bicara, ya tapi ada raksasanya. Jadi dari hal yang baik tiba-tiba 180 derajat di hal yang sangat buruk. Bahkan mereka bilang, kita mendingan pulang lagi ke Mesir. Nih, saking baiknya nih, saya breakdown lagi. Di breakdown lagi sama Tuhan. Ulangan 6 ayat 10 bagian B sampai 11 ya. Untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11 rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Kotanya sudah terbangun, besar dan baik isinya. Rumahnya besar dan baik isinya. Kenapa Pak Melki? Ya karena rumah raksasa, kota raksasa. Raksasa itu dimasukkan lebih dulu ke Kanaan oleh Tuhan supaya menjadi tukang. Tukang bangun istana, tukang bangun kota, tukang bangun rumah. Buat siapa? Buat anaknya. Orang Israel. Miliknya, kepunyaannya. Nah sekarang kita kan, makanya minggu lalu kita dengar juga bahwa janji tentang, buka aja Mik, tempat perhentian Tuhan itu masih berlaku. Jangan sampai, takutlah kamu kalau jangan sampai nggak masuk gitu. Yang ini kamu mesti takut kalau nggak masuk tempat perhentian Tuhan. Ya ciri-cirinya sama masih. Dan mereka yang nggak masuk hanya karena tidak percaya atau tidak mencampur atau tidak mix yang mereka dengar itu dengan iman. Cuman itu aja. Nah imannya inilah yang kita harus dengar. Bahwa kebun-kebunnya ada kebun anggur, ada kebun zaitun yang tidak kau tanami. Kalau nanti kita baca berikutnya, ara delima. Nanti ya kita baca aja ya. Terusin dulu ya. Yang apa bilang kau makan dan menjadi kenyang. 12? Enggak usah 12 ya. Ulangan 8. Ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Jadi Tuhan bilang negeri baik. Mereka bilang, karena mereka dengar yang sama nih. Negerinya baik, berlimpah susu dan madu. Mereka bilang negerinya nggak baik. Karena ada penduduknya yang makan mereka gitu. Suatu negeri dengan sungai, mata air, danau. Di ayatnya dengan sumur dibilang. Sumur artinya di rumah tuh. Sungai, mata air, dan danau di mana? Ya di luar. Keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung yang tidak kita gali gitu loh. Sama juga, coba lihat. 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelai. Tadi ada apa? Anggur, ara, tuh ada pohon delima kan sekarang, ada zaitun sekarang lagi. Gandum, jelai. Artinya apa? Semua bahkan bisnisnya udah disiapin tuh semua. Dan kita udah tahu gandum, jelai, anggur, ara, delima, zaitun, semua pohon yang ngambilnya tuh nggak usah membungkuk. Spesial kalau di Mesir itu mereka bawang pre, semangka, melon, bawang putih, bawang-bawangan yang membungkukkan tulang, membungkukkan punggung gitu. Makanya kita disebutnya setelah dalam penebusan Yesus, ya kita memperoleh kesuksesan yang baik tanpa susah payah, tanpa mematahkan punggung sebenarnya. Dan madunya, ya kembali lagi ya, mengalir susu dan madu. Kita udah tahu ya, susu berarti negerinya banyak subur ya, banyak rumputnya. Karena harus domba atau sapi atau lembu atau onta yang mengeluarkan susu harus bisa makan dan sampai mengalir. Dan madunya kita sudah tahu juga. Ya bahwa madunya buat orang Israel. Tawonnya buat siapa? Tawonnya adalah tentara Tuhan buat menyerang raksasa. Ya kalau mau tahu ayat-ayatnya nanti telepon saya. Ya, jadi itu sama-sama kata semua itu Kanaan itu ada target Tuhan. Itu yang saudara dengar.
Ada yang mau protes? Ada yang nggak mau? Kasih saya aja. Ya katakan saya mau. Katakan gini, Bapak saya mau, saya mencapai targetmu, yaitu Kanaan. Luar biasa baiknya katakan. Luar biasa baiknya buat kehidupan saya dan keluarga saya. Luar biasa baiknya, ya. Tersedia semua. Jadi udah disediakan semua, udah dibayar semua. Kita mewarisi. Sama-sama kan sekali lagi katakan, luar biasa baiknya. Dan kalau kita juga lihat ke Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia ini apa? Siapa yang tahu? Dikatakan gini, aku datang supaya kami beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B kan? Kalau pencuri, membunuh, membinasa. Udah jangan diurusin, iblis mah udah kalah. Tapi aku datang supaya kami beroleh hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Berarti kan sama ya, target Tuhan, Bapak targetnya Kanaan, tempat berhentian. Tujuan Yesus supaya saudara boleh hidup Zoe, ya, hidup yang dari Yesus nih, dari Tuhan ya, bukan hidup-hidupan. Dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Ada yang sampaikan saya, ya Pak, itu bukan kelimpahan rohani, bukan kelimpahan jasmani. Ya cek saha, kata siapa? Yesus 1 ayat 3 bilang apa? Segala berkat-berkat rohani in heavenly places, dalam alam surgawi, itu adalah milik kita karena udah dibayar oleh Yesus. Oh enggak Pak, itu rohani. Saudara dengar. Saudara butuh keuangan, saudara butuh kesehatan, saudara butuh pemulihan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga saudara. Kalau itu semua dari Tuhan, itu adalah berkat rohani. Gimana? Amin. Ya, jadi penting mendengar. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki kebiasaan untuk mendengar firman Kristus, nah, saya kasih judul dulu ya. Kita tuh dirampok sebenarnya. Dirampok sama siapa? Ya tadi sama musuh. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia nggak bisa sentuh kita lagi kan? Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Tapi dia rampokin ya dari situ. Karena begini saudara. Tadi yang kita dengar apa? Apa yang sangat benar dalam diri saudara dan saya kan? Kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Sekali lagi ya. Right believing, kepercayaan yang benar, pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Sebaliknya, kepercayaan yang salah, pasti juga akan menghasilkan kehidupan yang salah. Kepercayaan yang salah dari mana? Ya dari mendengar juga. Dari mendengar suara-suara di sekeliling. Dunia ini, cara-cara dunia akan terus membombardir kita. Ya, berusaha, namanya juga usaha ya. Nah, karena itu kita contohkan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 bagian A. Salomo kan ya, Salomo itu mau minta apa dia sama Tuhan ya. 1 Raja-Raja 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Nah, hati yang faham itu hearing heart. Hati yang mendengar sebenarnya. Shema ya, hearing heart. Hati yang mendengar. Pertanyaannya, Tuhan suka nggak? Tuhan suka. Makanya tadi diskusi sebelum kita dengar firman Tuhan. Emang Tuhan sukanya saudara itu duduk dengar gitu. Nanti kita lihat ya. Tapi Tuhan suka banget gitu. Ya kan, paham, mendengar untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Maksudnya dia bilang ini, saya mau dengar dari Tuhan aja. Hati yang mendengar. Sama-sama katakan hati yang mendengar. Dan Tuhan suka. Jadi kalau saudara bilang ini, Tuhan, Kristus adalah hikmat saya. Tuhan, Bapak, saya harus gimana? Saya mau dengar daripadamu. Tuhan senang. Kalau Tuhan senang pasti dikasih tahu nggak? Dikasih tahu saudara. Makanya lihat ya. Dengan cepat nih, Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu kata Yesus juga gitu. Jadi telinga adalah gerbang ya, sama-sama katakan telinga, mata adalah gerbang dari firman itu. Nah masuk kemana? Ke hati yang mendengar. Jatuh ke hati yang mendengar. Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi ya, sama aja. Bertelinga, masuk dari gerbangnya, mendengar, hearing heart. Nah itu di mata Tuhan itu memilih yang terbaik.
Jadi saudara jangan pikir saudara duduk-duduk sekarang nih dengar Bible study, mendengar firman Kristus, itu salah buang waktu nih. Ya udah saya ngabis-ngabisin waktu lah. Enggak, saudara. Coba deh tangkap dengan roh saudara. Lihat ya, Lukas 10 ayat 41 tuh. Mika udah buka. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta kerjain buat apa? Marta sibuk bekerja untuk nyediain makan, nyediain hidangan buat Tuhan Yesus, melayani. Ya, tapi Tuhan bilang, kamu khawatir kan? Saya belum makan. Kamu sibuk semua mengkhawatirkan hal yang banyak perkara tuh. Makanya dia bilang banyak perkara. Ini Tuhan sampai bicara umum nih. Apa aja manusia tuh dikhawatirin. Ya, kalau sekolah khawatirin, entar sekolah, entar nilainya. Kalau kerja nanti khawatirin, nanti bosnya, nanti pekerjaannya, nanti kliennya. Apa aja dikhawatirin. Kadang-kadang ada orang, pokoknya semua dia bisa khawatirin. Dipermasalahkan. 42. Ini Tuhan Yesus yang ngomong nih. Tetapi, baca sama-sama. Hanya satu saja yang perlu. One thing needed, nggak banyak-banyak, satu aja. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ya. Apa itu? Balik ke ayat 39. Ini perempuan itu memiliki seorang saudara bernama Maria. Jadi Marta, ini cerita Marta perempuan itu ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Sit still. Duduk mendengar. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sudah tahu apa hasilnya? Suatu waktu Maria mengurapi Yesus. Murid-murid nggak tahu, marah-marah. Itu minyak semali itu kenapa dibuang-buang katanya. Tapi Maria mengetahui pewahyuan dan waktunya. Makanya Tuhan bilang ini, kenapa jadi ganggu si Maria ini? Dia mempersiapkan kematianku. Tuh ya, bahkan ketika Maria juga masih belum tahu waktu dia dikubur Yesus. Kemudian ya Yesus mati dan dikuburkan. Ya Tuhan itu menyingkapkan dirinya kepada Maria. Maria, Rabuni. Dia lihat, oh itu. Padahal dia lagi nyari. Dia pikir Yesus itu penunggu kebun. Sudah lihat pewahyuannya juga. Jadi manusia perempuan pertama yang makan pertama buah di taman Firdaus. Hawa. Tuhan ketika bangkit, Yesus ketika bangkit memulihkan perempuan juga, Maria pertama-tama. Di taman juga Getsemani. Spesial. Tuhan padahal nggak boleh disentuh dulu kan, karena belum kepada Bapa, belum naik kepada Bapa, belum ketemu Bapa. Maria dulu. Ya, jadi duduk terus mendengar. Ya. Tidak akan pernah cukup untuk mendengar. Ya, hanya orang tombong aja tadi dikatakan gini. Saya udah tahu. Saudara, ini jujur ya. Mendengar berkali-kali, jangan stop. Itu tangkap pesannya. Saya juga sebagai pembawa, saya harus dengar terus. Karena gini. Kan sama dengan makan tadi saya katakan. Katakan sama dengan makan. Saudara nggak bisa hidup dengan ingatan tentang makan minggu lalu misalnya gitu. Untuk hari ini. Saudara harus makan setiap hari. Ulang-ulang ya. Saudara makan enak sampai kenyang minggu lalu. Terus saudara pakai energi yang makanan minggu lalu itu untuk hidup hari ini, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi tangkap pesannya. Makanya benar-benar jadi kritikal ya, pesannya itu saudara mesti bisa lihat. Ini kabar baik bukan? Ini Injil bukan? Ini supply bukan? Kalau tuntutan ya, atau apalagi penghakiman itu udah dikatakan itu yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang apa? Kasih karunia dan kemuliaan.
Jadi semakin sering kita mendengar, merenungkan, semakin banyak firman iman. Itu aja masalahnya. Karena kan dibilang kan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Seperti yang kita dengar minggu lalu di Roma 10 ya. Jadi ketika orang-orang, ya teman-teman saya aja, ya, ketika dengar kasih karunia semangat. Ya, tapi ketika stop mendengar, ya, hilang saudara. Wah kalau gitu Pak Melki tuntutan dong, tuntutan harus dengar. Bukan saudara. Kalau saudara nggak makan, saudara bukan dituntut untuk makan, bukan saudara. Dan saya lapar. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau nggak mau dimix dengan iman, kita udah tahu ya. Kalau orang udah bilang ini, tapi, nah udah tapi udah pasti menolak. Bat katanya kalau kata Pastor Prince tuh ya, kayak kambing aja. Bat. Kenapa orang kalau berbahasa Inggris bilang embe itu bat. Ya nggak tahu lah ya. Jadi saya juga ketemu kemarin. Dulu sama-sama full timer. Tahu Pak Melki. Ya tapi nah gitu kan. Jadi kayak Nikodemus tuh datang kepada Yesus malam-malam, kami tahu siapa engkau. Nah makanya Tuhan pendekatannya kalau udah tahu, dikasih tahu yang dia nggak tahu gitu. Kamu kalau nggak lahir barunya dibikin rumit. Sampai Nikodemus bilang, saya kan udah tua, gimana saya masuk rahim ibu saya keluar lagi gitu. Jadi nggak tahu. Makanya perlu rendah hati ya. Ini jujur memang betul jujur ya. Perlu kerendahan hati untuk menerima yang seperti ini. Ya ada pendeta teman saya bilang ini, Mel yang kayak gini. Ya Pak, Yesus karyanya sempurna di kayu salib. Nenek gue juga tahu, dia bilang. Dia bilang gitu, nenek gue juga tahu. Terus, kenapa kalau nenek lu udah tahu juga, kenapa kalau khotbah keselamatan bisa hilang? Marah dia sama saya. Kenapa? Karena sudah memproteksi diri gitu. Coba dengar dulu. Ya, seperti Kaleb kan? Kaleb walaupun dia muter-muter tuh, dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia makan terus. Mana? Makan terus. Tiap hari turun mana dari surga. Ya? Jadi udah jelas ya bahwa ketika suatu khotbah berbicara khusus kepada kita, tangkap pesannya dan dengarkan ulang-ulang gitu. Makanya sekarang ada rekamannya kan, saudara bisa dengerin lagi ya. Nanti ada pewayan yang baru ya. Jadi duduk, makan, terima. Nah sebaliknya, kita akan membuktikan juga kita punya musuh. Kita tahu ya, musuh kita itu sudah dikalahkan, betul, iblis. Tetapi dia akan berusaha kan. Dia mau menyentuh saudara dan saya nggak bisa sebenarnya. Kenapa nggak bisa? Karena kita biji mata Tuhan. Dan kita duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Tapi kita ada di bumi ini, dia tipu lagi. Nah, sekarang tipunya kita baca. Dalam konteks mendengar ini ya. Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman, katanya. 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Nih, mendengar tuh, sama-sama dengar. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan. Berarti iblis segera nggak? Saudara bisa dengar sekarang nih. Amin. Ya, kalau saudara amin, saudara terima. Ya maaf ya. Saudara dengar gitu. Tapi berusaha ditolak gitu. Diambil. Ini firman yang bilang ya. Begitu cepat. Ya, begitu secepat-cepatnya gitu. Ya, jadi pahami cara musuh. Dia curi dulu. Baru nanti dicuri, dibunuh, dibinasakan belakangan. Dia curi dulu. Ayat 17 bilang ini, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya murtad dalam konteks ini ada mereka segera berbalik gitu, balik badan. Ternyata banyak teman-teman saya juga gitu. Sebenarnya udah bulat tuh ya. Sekarang tidak lagi ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Amin. Oh benar dong, gak ada penghukuman. Keselamatan kita kekal, dosa kita sudah diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Mana ayatnya Pak Melki? Nih,
Iya ya, amin ya, kehidupan kita kekal ya. Nah kemudian mereka dengar yang lain. Oh, sesat tuh. Bisa begitu saudara, bisa berbalik 180 derajat lagi. Aneh ya. Penindasan kan, baru dibilang ngaco tuh si Melki, sesat tuh. Ya, penganiayaan karena firman sebenarnya. Jadi kalau saudara gini, tuh kan pikul salib, bukan pikul salib saudara. Saudara, ada penganiayaan, ada penderitaan karena firman. Tapi penderitaan itu nggak ada artinya dibanding kemuliaan. Ya, yang kita alami. Percaya saja. Amin. Ya, jadi kita perlu mengerti dengan betul ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Tuh ya, jelas ya. Jadi kalau ditanya, pertandingan kita bukan pertandingan lawan iblis. Iblis, kita balap lari. Ayo balap adu tinju di ring. Bukan saudara. Pertandingan iman. Jadi pertandingan untuk mempercayai apa yang Bapa berikan. Iblis buru-buru mau ambil. Tapi kita buru-buru juga mempercayai. Ya, minimal amin. Terima amin. Ya. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi jangan sampai diambil, maksudnya gitu. Bukannya hidup kekalnya belum, bukan saudara. Jangan sampai dicuri. Mana ada Pak Melki hidup kekal kita dicuri? Ada. Ya, memang kalau orang lahir baru percaya Yesus pasti selamat, pasti. Cuma iblis curi apanya? Curi waktu di buminya. Wah, keselamatan itu bisa hilang Pak Melki, belum tentu kekal. Nah, kayak gitu kan? Jelas kan? Jadi hidup kita di bumi ini, hidup yang kekal itu dicuri. Dan banyak orang percaya lagi. Iya ya, kan bisa murtad tuh. Berarti bisa hilang keselamatan Pak Melki. Padahal keselamatan itu ada soteria. Termasuk kesehatan, termasuk keuangan, termasuk kehidupan keluarga, termasuk keutuhan, semua aspek tuh. Soteria. Makanya hati-hati. Nggak mau. Ya dicuri. Hidup yang kekal itu termasuk apa? Salib kita sudah dipikul Yesus. Tapi banyak nggak yang berkata, nggak bisa orang Kristen harus pikul salib. Pikul salib sangkal diri. Baru bisa ikut Yesus. Kalau nggak, di-scrap, dibuang. Ya, siapa yang sanggup? Ya. Ya kalau Pak Melki gimana? Ya kalau saya bilang, salib saya sudah dipikul oleh Yesus. Kan itu salib Yesus, bukan salib saya. Yesus mah nggak perlu pikul salib, Yesus bukan orang berdosa kok. Salib saya, hukuman saya. Semuanya sempurna. Nah, harus punya berdiri teguh di situ. Itulah pertandingan kita. Jadi kalau ditanya, ada dong peperangan rohani. Iya, peperangan itu cuma di pikiran kita. Berdiri teguh. Sama-sama kalian berdiri teguh. Kalau mau menang, berdiri teguh. Kalau tadi pakai caranya Marta Maria, nggak usah sibuk, tenang aja duduk. Dengar. Terima, amin. Nanti siapa yang kerjain? Yesus sudah kerjakan. Yesus hanya menyatakan kemuliaannya melalui kita. Nah saudara, jangan mau lagi ditipu. Itu mah khayal Pak Melki, itu mah halu, itu mah nggak membumi, nggak bener. Nggak bener gimana? Baca aja firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 17. Ayat 18. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya tapi kenyataannya perkara, masalah, persoalan tuh yang kelihatan. Nyatanya raksasa. Temboknya besar, masalahnya nggak mungkin. Melainkan yang tidak kelihatan. Saudara memperhatikan apa? Yang tidak kelihatan. Apa? Tuhan yang berperang. Tuhan datang supaya saya boleh hidup dengan segala kelimpahan. Yesus telah menanggung sakit penyakit kita dan kesakitan kita, dan oleh bilurnya saya sudah sembuh. Kan kalau saya ingat dulu dokter bilang itu, yang kayak gini nih Pak, nanti Bapak pasti nyalain Tuhan. Enggak, saya bilang. Berdiri teguh aja. Apalagi jelas Tuhan sudah menuntun seperti itu. Karena, sekali baca sama-sama, karena yang kelihatan adalah sementara.
Jadi saudara, kalau saudara lagi lihat nih handphone saudara, laptop saudara ya di depan, atau komputer saudara di depan muka saudara, itu sementara. Saudara diemin juga dia rusak sendiri. Ya sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena itu dikatakan orang benar hidup oleh iman. Nah persoalannya kembali lagi muterannya kan. Jadi nyata nggak? Jadi nyata. Orang Israel akhirnya Kaleb sama Yosua menduduki Kanaan nggak? Menduduki. Ya pasti, sama-sama dengan pasti. Temennya nggak percaya gimana? Teman-teman yang nggak percaya, ya mati semua. 10 pengintai belum apa-apa sudah ditelan bumi tuh di awal. Teman-temannya lain yang 20 tahun ke atas dianggap yang dewasa ya, yang nggak percaya tulang belulangnya berhamparan di padang gurun. Saudara mau pilih yang mana? Boro-boro balik ke Mesir, di padang gurun belum balik aja udah pada mati. Saudara pilihlah kehidupan. Ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau kehidupan yang berkualitas luar biasa seperti itu. Ya, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara, bukan kebetulan saudara bertemu dengan rekaman YouTube ini. Saudara bisa ikuti saya berdoa. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Saudara boleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang terkasih dari Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan, target Tuhan. Saya menerima tujuan Yesus, bahwa saya diberikan hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.